kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita, ya. Karena kalau berbicara perayaan Natal, ya, dulu saya sudah hampir setiap tahun merayakan Natal, tetapi Natal yang begitu rutinitas. Tetapi Natal yang Tuhan maksud, bagaimana supaya Kristus yang lahir dalam setiap kehidupan kita merasakan bagaimana kasih-Nya menjamah kita, ya. Nah, kita tidak hanya merayakan Natal saja setiap tahun. Ya tentu Tuhan itu campur tangan dalam setiap pergumulan kita. Amin. Amin. Nah, itulah membuktikan Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang percaya, termasuk kita yang hadir hari ini. Bagaimana kita merasakan itu? Ya, bagaimana kita merasakan itu? Supaya Natal itu tidak Natal yang kita rayakan setiap tahun. Ya. Nah, tentu di hari Natal itu bahwa Kristus yang sudah lahir dalam setiap kehidupan kita, dia juga campur tangan dalam kehidupan orang percaya. Dia selalu campur tangan. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Puji Tuhan, ya. Ya, kalau saudara datang ke tempat ini, Tuhan yang mengantarkan, ya. Ya, nanti tahun depan di dulu aja kita bikin, ya, yang muat kira-kira 1.000, ya. Nah, ini aja udah hampir 1.000, ya. Puji Tuhan. Ya, nah jadi malam hari ini berkat bagi kita semua. Ya, malam hari ini berkat yang sebesar bagi kita, dan itu siap kita menerima hari ini. Amin. Dan itu kita harus buktikan, ya. Dan itu kita harus buktikan. Jadi karena saya sudah mengalami bagaimana perjumpaan dengan Tuhan, benar-benar Tuhan itu ada dan Dia hidup, dan Dia selalu memberikan pertolongan, dan mujizatnya itu memang benar-benar nyata. Dan bukan hanya saya alami, dan juga saya mempertaksikan bagi banyak orang, dan itu mereka alami. Amin. Yang sudah divonis mati juga sudah Tuhan sembuhkan. Yang sudah terikat dari kuasa kegelapan juga sudah Tuhan pulihkan. Dan banyak masalah yang dihadapi semua orang, ya, nah sanggup Tuhan Yesus memulihkan. Amin. Nah, jadi kalau kita sekali lagi benar-benar bahwa Kristus sudah lahir dalam kehidupan kita, harus kita buktikan malam ini. Amin. Siapa yang membuktikan? Nah, orang yang Tuhan menghampiri orang-orang yang rendah hati, membuka hati, merendahkan hati, dan tidak ada rasa malu. Buka hati lebar-lebar, supaya Kristus malam hari lahir bagi kita. Dia akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita supaya dapat ini. Amin. Nah, sebelum kita buka topik, coba kita lihat dulu firman Tuhan ini. Matius, kita harus percaya Yesus ada di tempat ini. Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, iman kita jangan setengah-setengah dengan ayat ini. Kita harus percaya Yesus ada di tempat ini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita sambut dulu dia. Yesus ada di tempat ini. Nah, kira-kira kalau Yesus ada di tempat ini, ya, kita tidak cukup hanya tahu dan kita imani Yesus ada di tempat ini. Kok bisa Dia ada di tempat ini? Karena Dia roh. Nah, itu nanti temanya, Dia roh. Allah itu adalah roh, ya. Jadi kalau kehadiran Yesus ada di tempat ini melalui kuasa roh kudusnya, kira-kira kalau kita menjerit pergumulan kita, masalah kita, apapun penyakit kita, Tuhan turun tangan apa enggak? Turun tangan. Jadi supaya perayaan Natal ini tidak rutinitas kita adakan hari ini, dan kita merasakan kita bawa pulang. Amin. Saya percaya semua manusia tidak ada yang tidak punya pergumulan. Semua punya. Tidak ada pergumulan yang tidak bisa diselesaikan Tuhan, asal kita percaya. Nah, kalau saya berani mengatakan ini, saya sudah terlebih dahulu mengalami. Itu tergantung kita menerima malam hari ini, ya, supaya kedatangan Bapak Ibu yang dari jauh dan jauh tidak sia-sia. Membawa berkat pulang dari tempat ini, ada berkat yang kita bawa. Berkat kuasa Allah, berkat kuasa kehadiran Tuhan di perayaan Natal malam hari bagi kita yang sudah menghampiri kita.
2-3 orang berkumpul, aku hadir di tengah-tengah mereka. Sudah lebih dari 2 ini. Ada mungkin 100 lebih. Ya, itu dulu kita iman. Yesus ada di tempat ini. Terus Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan Iya, puji Tuhan. Mari kita buka hati kita benar-benar, buka hatimu lebar-lebar. Masalahmu pergumulan, dia akan turun tangan malam hari ini. Di hari kelahiran Kristus yang ada, kita sudah punya Roh Kudus. Nanti saya buka ayatnya. Ya, modal kita tidak hanya percaya Yesus adalah Tuhan. Dia sudah memberikan jaminan bagi kita. Roh Kudus sudah dimeteraikan bagi kita. Nah, itu yang mau kita rasakan malam hari ini. Saya percaya orang yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam hatinya. Bagaimana memungsikan Roh Kudus itu? Karena Roh Kudus ada kuasa. Buka hati. Amin. Ya, terus 1 Korintus Lukas 2. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Yesus sudah lahir bagi kita. Tunjuk tangan, siapa yang sudah lahir? Siapa yang berkata Yesus sudah lahir dalam hidupku? Malam hari ini Yesus sudah lahir bagi kita. Bukan lagi 2000 tahun yang lalu. Dia sudah lahir. Mari kita rayakan kuasa Tuhan malam hari ini. Pertanda bahwa Yesus sudah lahir bagi kita. Terus 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin, Ya. untuk memuliakan Allah. Ya. Ayat 21. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah Mengurapi. Haleluya. Terus lanjut. Ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya di atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Itulah jaminan bahwa kita anak Allah. Roh Kudus sudah diberi. Mereka jangan main-main. Kita adalah anak Allah. Anak-anak tuh tidak ada yang bisa merenggut kita kuasa kegelapan apapun. Karena kita sudah dimateraikan Roh Kudus oleh Bapa. Itulah tanda Yesus sudah lahir bagi orang percaya. Nah, ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, ya, Yesus sudah lahir di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Roh Kudus itu sudah dimateraikan bagi kita dan dia ada di hatimu dan saya hari ini. Dan itu yang mau kita praktekkan. Sehonan mereka Natal setiap tahun harus kita rasakan malam hari. Itu jaminan. Jaminan itu bukan hanya jaminan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Jaminan itu jaminan yang bisa menolong kita. Bapak Majuta yang sudah divonis mati kan? Roh Kudus yang bisa menolong. Amin. Berarti Tuhan sudah mengurapi Bapak. Ya. Nah, Roh Kudus itu kita punya Roh Kudus yang sudah dimateraikan. Itulah tiket kita, jaminan kita masuk ke dalam rencana Tuhan, kerajaan surga. Tetapi bukan hanya kerajaan surga yang kita rebut, menolong kita setiap hari. Dimanapun kita berada, Roh Kudus itu jaminan menolong kita. Makanya saya kemarin tabrak mobil, saya tercampak mobilnya remuk. Itu, saya tabrak mobil 4 hari yang lalu. Saya nggak apa-apa, tersungguh saya puji Tuhan. Itu, karena kita sudah punya Roh Kudus. Hanya bagaimana kita memungsikan Roh Kudus daripada kita. Apakah sakit disembuhkan? Bisa. Asal percaya. Kan Tuhan harus bilang, asal percaya. Asal percaya, terlepas mungkin ada proses. Nah, malam hari kita harus imani itu.
kita imani. Tuh. Terus aja. Dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya. Terus Efesus 1. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Iya. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang Dijanjikannya itu. Jadi Allah yang kita sembah itu dia roh. Dia roh, dia kekayaan. Kita harus percaya bahwa dia ada dalam hidup kita. Kemana pun kita melangkah, dia menyertai kita. Dia penolong, penghibur, penolong, penyembuh, melepaskan yang terikat. Amin. Enggak terhitung lagi yang kita melayani di gereja ini yang terikat kuasa kegelapan. Dan dukun pun yang kita layani rambutnya 3 meter. Dukun 20 menanggalkan rambut, memotong tak bisa, pada terpelanting semua. Tetapi karena Roh Kudus yang kita punya, ya kan, hanya gunting 1, rambutnya terpotong. Itulah hebatnya fungsi Roh Kudus itu. Roh Kudus itu lambangnya api yang membakar melebihi dari segala-galanya. Iman todipor porbadia. Itu. Terus ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, ya. yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Iya, puji Tuhan. Jadi kita punya Tuhan. Kita milik Bapa. Kita anak anak Tuhan Yesus, bukan Tuhan yang lain. Anak Bapa, anak raja. Bukan main-main loh. Ya, kita ini anak raja. Bukan raja yang di kampung, raja Marhata, bukan. Ya, anak raja Marhata kan tidak jaminan. Raja Marhata juga rajanya Tuhan. Berarti raja di atas segala raja. Siapa? Yesus. Ya kenapa Bapak Pendeta bilang begitu aja? Bapak saya kan raja Marhata, tetap juga dia lumpuh, nggak bisa disembuhkan, pergi kemana-mana. Tapi dengan dalam nama Raja Tuhan Yesus dia sembuh. Itulah awal pertobatan saya. Jadi bertobat saya ketika Bapak saya lumpuh, saya doakan berjalan. Itu saya bertobat. Ternyata Raja pun ditaklukkan di atas segala raja. Teman-teman, haleluya. Siapa di sini raja? Siapa raja kita? Tuhan Yesus. Itu. Nah, pertanyaannya malam hari ini, mau enggak kita menerima itu? Itu sekarang. Jangan kita merasa bosan menerima urapan Tuhan. Mau enggak kita diurapi Tuhan malam hari ini? Termasuk pengerja-pengerja, termasuk jemaat. Ya, mau enggak kita malam hari menerima urapan itu? Itu. Jika kita mau, tidak ada syaratnya, tidak pakai uang. Ya, tidak ada persyaratan. Ya. Nah, persyaratan hanya mengakui dosa, membuka hati. Lalu dia akan masuk. Tadi Wahyu 3:20. Pak, aku kan sudah percaya, benar. Dulu saya juga sudah percaya. Kita kan menerima urapan. Karena orang yang percaya, kita akan diurapi malam hari. Amin. Jadi Roh Kudus itu tidak hanya jaminan kita untuk membawa kita ke baik kita. Jadi kalau kita punya Roh Kudus, yang masuk surga. Tetapi tidak jaminan hanya di situ aja. Ya, jaminannya menolong kita. Coba kita buka. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16 sampai ke 17. Ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Dia menolong. Dia menolong. Apa yang ditolong? Enggak kasih duit dia. Ya. Kalau kita penerima urapan malam hari ini enggak kasih duit. Berkat yang luar biasa, berkat urapan. Kalau kita diurapi Tuhan, dipenuhi dengan api Tuhan hari ini. Lebih daripada harta dengan duit. Ada pun duit kita kalau sakit-sakitan, kalau kita lemah, tapi malam hari ini Roh Kudus mau mengurapi kita, mau menolong kita, mengangkat kita dari segala keterikatan. Mau? Amin. Mau? Amin.
Iya, terus baca. supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia ini tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia Iya, dan tidak mengenal dia. termasuk ini saya. Ini saya. Dulu saya sudah Kristen dari nenek. Merayakan Natal setiap tahun. Gak pernah absen. Mulai hutan aja, beda di sini kan nasi kotak. Kalau dulu kan merayakan Natal di gereja itu pakai apa? Kalau makan itu pakai daun pisang. Jadi mau jangan lihat tuh kalau daging itu digini-gini, kayak itu, kayak daun pisang itu. Ada kalau kita bikin daun 3, ini anak saya 3, padahal enggak, ya kan? Nah itu dulu ketika kami di gereja kalau merayakan Natal. Nah, itu kami dari anak kecil, mulai dari anak kecil lah kalau merayakan Natal itu nggak pernah absen kami itu. Ya, sampai saya umur 39 tahun. Ya begitulah. Begitulah kehidupan itu. Ya. Nah, saya percaya saudara Tuhan, saya punya Roh Kudus mengaku, tapi tidak merasakan, tidak pernah merasakan itu. Bagaimana fungsi Roh Kudus itu? Ya. Nah, terus Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Iya, diam dalam kami. Ya, nah dia menyertai kita. Nah itulah yang sudah diam dalam hati kita. Nah itu malam hari ini mau mengurapi kita. Kita punya Roh Kudus masing-masing. Dan itu mau kita impartasikan malam hari ini. Ya, semua kita punya Roh Kudus. Semua kita milik. Ya, kita semua milik Tuhan dan punya Roh Kudus. Nah, fungsikan itu nanti. Ketika kita berdoa nanti, fungsikan. Jangan takut-takut. Jangan malu-malu. Mau menangis seperti apapun pergumulan kita, curahkan kepada Tuhan. Apapun penyakit itu, angkat Tuhan. Roh Kudus tolong dalam hatiku. Bukan jaminan hanya masuk surga. Menjamin saya, menolong saya. Angkat penyakit saya. Serukan malam hari supaya angkat. Amin. Ya, Roh Kudus yang saya punya dengan kamu punya sama. Roh Kudus yang saya punya dengan kamu punya sama. Karena sama-sama kita punya Allah yang kita sembah satu. Tuhan Yesus. Sama kita punya Roh Kudus. Ya. Nah, nanti saya tuntun jemaat untuk mengakui dosa. Semua kita manusia berdosa supaya urapan Allah itu turun kepada kita. Terus Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. ya, jadi kita harus dibersihkan dulu malam hari. Kita mengakui. Ingat semua kesalahan kita. Mungkin suami dengan istri, istri dengan suami, mungkin sesama pekerja, mungkin semua kita harus mengakui. Lalu api Tuhan itu turun nanti mengurapi kita. Itu. Jangan kita malu-malu mengakui. Ya, Tuhan tidak akan turun tangan malam hari ini api Tuhan kalau kita tidak mengakui. Mungkin antara jemaat dengan gembala, mungkin sesama kita, semua kita mengakui malam hari. Pengakuan yang perlu bagi Tuhan. Tidak perlu kita malu-malu mengaku. Terus, ini 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika Ya. kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. setia dan adil. Terus, Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala iya, Tuhan tidak menghitung-hitung lagi. Dia akan mengampuni malam hari ini. Apa kesalahan kita? Ingat-ingat, sebelum kita mendeklarasikan kuasa Tuhan malam hari ini, semua kita manusia berdosa, termasuk saya juga. Kita mau menerima urapan Tuhan malam hari ini. Amin. Siap? Siap? Tuhan Yesus memberkati. Itu saja. Tepuk tangan untuk Tuhan. Iya. Puji Tuhan.